Kalau kita perhatikan itu pendukung klaim nasab Habib Alawi itu ya FPI dan kelompok-kelompok Islam yang intoleran radikal. Maka kebiasaan mereka ya membungkam, mempersekusi, memframing dan lain-lain. Kalau khusus FPI kan memang dibentuk sebenarnya pada awalnya itu kan di akhir Orde Baru, salah satunya yang bentuk itu kan sebenarnya Jenderal W kan. Nah, kemudian setelah besar itu ternyata kayak ISIS atau kayak apa jenenge Al-Qaeda itu yang tidak bisa dikendalikan kan gitu. Dan mereka itu jumlahnya sedikit tapi terlatih sehingga ya misalnya pendukung nasab Habib Alawi itu begitu kenceng memframing di medsos, di IG, di Facebook, di ya karena memang anggotanya itu terlatih gitu. Sudah terlatih gitu. Apalagi waktu Pilpres 2019 dan waktu Pilkada Jakarta 2017 itu mereka berhasil mengacak-acak opini publik masyarakat Indonesia gitu. Dan tentu saja kita tidak boleh patah semangat atau tidak boleh berhenti untuk menegakkan kebenaran, maju tak gentar membela yang benar, wasiat Gus Dur kan gitu. Dan ya silent majority, mayoritas yang diam itu kan sebenarnya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Termasuk ini yang gejala memba'alawikan tokoh-tokoh sejarah kita gitu. Termasuk Wali Songo, termasuk geger di Banten kemarin soal nasab Sunan Gunung Jati gitu. Dan yang terakhir ini di Melangi leluhur saya sendiri ya. Jadi ibu saya itu kan binti Kiai Sangidu Melangi yang kemudian ketika meninggal dimakamkan di Wonokromo Pleret Bantul. Nah, Mbah Kiai Sangidu itu kan ya salah satu keturunan Mbah Kiai Nur Iman atau Nur Iman Melangi Nogotirto Sleman yang masyhur lah, yang terkenal ngalim lah. Nah, ini Mbah Kiai Nur Iman juga diplesetkan juga nasabnya itu. Dan tentu saja ya percayalah bahwa kebenaran akan menang gitu, meskipun harus sedikit bersabar lagi gitu. Jadi pada intinya ya sebenarnya pendukung nasab, klaim nasab Habib Alawi yang terbukti tidak tersambung kepada Rasulullah itu, yang mereka tetap ngeyel merasa keturunan Rasulullah itu ya cuma kelompok itu FPI, Islam intoleran, kelompok radikal, ya itu aja. Dan kita harus berani, harus tegas, dan sudah alhamdulillah juga sudah banyak kelompok masyarakat yang membentuk semacam laskar atau perkumpulan gitu. Sebagaimana dulu tahun 45-an itu spontanitas rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar, hari ini pun alhamdulillah sudah bertumbuhan laskar-laskar seperti misalnya Gus Abbas Buntet membentuk Laskar Fisabilillah. Kemudian kita juga punya Laskar NKRI Bersatu. Kemudian di Klaten Kiai Joko dan kawan-kawan juga punya Laskar Alap-Alap Mataram. Dan yang lain-lain di semua daerah mudah-mudahan anak-anak muda, orang-orang yang mencintai bangsa dan negara dan agamanya, karena hanya dengan menjaga negara kita berarti menjaga agama kita. Kalau negara kita kacau ya agama kita juga akan kacau gitu. Mari semua anak bangsa bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena ya mereka sedikit tapi kita harus akui mereka masih lebih solid dari yang lain gitu ya. Mari kita terus mengawal NKRI Pancasila merdeka.